kita lihat, kinerja tahun sebelumnya, tahun 2022, kita, masih cukup baik, walaupun dalam tekanan krisis global waktu sepanjang tahun 2022. Dan, industri, tekstil dan produk tekstil ini menjadi penghasil devisa dengan nilai ekspor sebesar 13,83 miliar US dollar dan menyerap tenaga kerja sejumlah 3,65 juta orang pada tahun 2022. Nah, kalau kita melihat, kondisi sekarang, memang di tahun 2023, awal ini kita cukup tertekan daripada, kinerja kita di, TPT, ini. Dan, kita harapkan, di tengah, kondisi ekspor yang menurun ini, kita perlu melakukan pengamanan pasar domestik agar industri kita bisa tetap berproduksi. Dan kemudian bahwa peredaran pakaian dan sepatu bekas pada prinsipnya tidak ada larangan untuk diperdagangkan di dalam negeri. Namun demikian, impor pakaian bekas dan barang bekas lainnya secara tegas dilarang impor sesuai dengan Permendak nomor 18 tahun 2021 junto Permendak nomor 40 tahun 2022. Dan tentunya hal ini sangat merugikan Indonesia dari berbagai sisi. Impor yang jelas-jelas dilarang tentunya akan dilakukan secara ilegal dan menimbulkan kerugian negara. Dari sisi kesehatan juga berpotensi membahayakan pengguna karena berisiko menyebabkan penyakit. Selain itu, tentunya impor pakaian bekas dengan harga yang jauh lebih murah daripada impor pakaian baru yang secara resmi sangat membahayakan produsen dalam negeri yang sebagian besar diisi oleh industri kecil dan menengah. Oleh karena itu, pemberantasan baju impor bekas yang dilakukan oleh, Kementerian Perdagangan maupun lembaga institusi lainnya merupakan langkah yang baik dalam mengamankan pasar dalam negeri dan diharapkan dapat mempertahankan pasar dari produk dalam negeri. Baik, Pak Warsito, tadi Anda mengatakan bahwa ini dibutuhkan adanya pengamanan pasar domestik begitu ya, Bapak. Nah, dengan langkah-langkah yang telah dilakukan hingga sejauh ini, apakah itu sudah cukup efektif atau mungkin kalau dari Pak Warsito sendiri ini mungkin masih ada hal-hal yang mungkin ke depannya masih bisa dilakukan, Bapak? Baik, dari sisi, kami Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri, tekstil dan produk tekstil, ini, sangat, merupakan tantangan buat, kami di dalam negeri untuk terus bisa meningkatkan produktivitas dari sisi kualitas maupun kuantitas, untuk bisa mengisi pasar-pasar yang pakaian bekas tadi. Nah, kemudian kami juga melihat daripada inovasi-inovasi produk-produk lagi sekarang tidak juga kalah dengan, produk-produk, dari impor. Sebagaimana contoh kalau kita lihat desain-desain produk-produk baju muslim. Mhm. Nah, ini di dalam negeri sekarang sudah ada produk-produk baju muslim yang, kelasnya premium, medium, maupun yang, bisa digunakan pada, UKM. Baik, Pak Warsito, ini kalau kita lihat begitu ya, untuk pakaian bekas, lalu juga untuk pakaian impor China serta barang KW ini nampaknya saat ini sangat digandrungi begitu, demand-nya sangat tinggi terlebih penjualannya pun bisa dilakukan bukan hanya offline saja juga menjamur ke online. Bagaimana tanggapan Anda Bapak terkait dengan demand yang cukup tinggi terhadap barang-barang tersebut? Tentunya
hal ini akan sangat merugikan industri dalam Ya. negeri. Nah, hal ini karena dilihat dari sisi penerimaan negara maupun bahaya Hmm. bagi kesehatan masyarakat. Nah, seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Dan saya pikir dalam hal untuk menanggulangi ini perlu penertiban-penertiban yang lebih baik lagi ke depannya agar proses bisnis atau metode daripada pemasaran ini menjadi lebih tertib dan lebih eh, mengutamakan fairness baik untuk produk-produk dalam negeri.